Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asileni Rutonga dengan NPM 22130008. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS dengan mata kuliah Audit Teknologi dengan judul Penaksiran Risiko Pengendalian dalam Lingkungan Teknologi. Baik, berikutnya kita akan membahas mengapa penaksiran risiko pengendalian TI penting. Karena dalam lanskap digital yang terus berkembang, penaksiran risiko pengendalian TI menjadi krusial untuk melindungi aset informasi dan menjaga kelangsungan operasional. Ada 3 poin, yaitu perlindungan aset, yang kedua ada kepatuhan regulasi, yang ketiga pengambilan keputusan. Selanjutnya kita akan membahas komponen lingkungan pengendalian TI. Lingkungan pengendalian TI yang kuat terdiri dari beberapa komponen kunci yang bekerja sama untuk meminimalkan risiko. Yang pertama, struktur organisasi, yaitu berperan tanggung jawab dan garis pelaporan yang jelas. Yang kedua, pemantauan, pengawasan berkelanjutan terhadap kontrol dan lingkungan TI. Yang ketiga, kebijakan dan prosedur, aturan dan panduan formal untuk operasional TI. Yang keempat, kompetensi personel, pelatihan dan kesadaran keamanan bagi semua staf. Yang kelima, penaksiran risiko. Selanjutnya kita akan membahas identifikasi aset dan ancaman dalam TI. Yang pertama, aset TI, data atau pelanggan keuangan operasional. Yang kedua, perangkat keras. Yang ketiga, perangkat lunak, yaitu aplikasi sistem operasi. Yang keempat, infrastruktur jaringan. Yang kelima, sumber daya manusia atau keahlian akses. Ada 5 poin ancaman. Yang pertama, serangan siber atau malware, phishing, ransomware. Yang kedua, kesalahan manusia. Yang ketiga, bencana alam. Yang keempat, kegagalan sistem. Yang kelima, pencurian fisik. Selanjutnya kita akan membahas metode penaksiran risiko pengendalian TI. Berbagai metode dapat digunakan untuk mengevaluasi risiko pengendalian TI masing-masing dengan pendekatan uniknya. Pemilihan metode yang tepat bergantung pada konteks dan tujuan organisasi. Yang pertama, kualitatif. Yang kedua, kuantitatif, di mana penaksiran menggunakan data numerik dan model statistik untuk menghitung potensi kerugian finansial. Yang ketiga, campuran, menggabungkan elemen kualitatif dan kuantitatif untuk memberikan gambaran risiko yang lebih lengkap. Yang terakhir, berdasarkan skenario, yaitu menganalisis dampak dari skenario ancaman tertentu untuk memahami ketentuan. Selanjutnya kita akan membahas analisis dampak dan probabilitas risiko. Dampaknya ada beberapa, yaitu rendah, dampak minimal, mudah dipulihkan. Yang kedua, sedang, kerugian signifikan, pemulihan memerlukan waktu dan sumber daya. Yang ketiga, tinggi, yaitu kerugian parah berpotensi mengancam kelangsungan bisnis. Probabilitas juga ada 3 poin. Yang pertama, rendah, sangat jarang terjadi. Yang kedua, sedang, mungkin terjadi sesekali. Yang ketiga, tinggi, kemungkinan besar akan terjadi. Selanjutnya, matriks risiko dan tingkat prioritas. Seperti pada gambar berikut, matriks risiko adalah alat visual yang memetakan dampak dan probabilitas untuk menentukan tingkat risiko keseluruhan. Ini membantu dalam memprioritaskan upaya mitigasi seperti pada tampilan berikut. Selanjutnya, kita akan membahas strategi mitigasi dan respons risiko. Setelah risiko diidentifikasi dan diprioritaskan, langkah selanjutnya adalah mengembangkan strategi mitigasi yang efektif. Ada beberapa pendekatan umum untuk menangani risiko. Yang pertama, penghindaran, menghilangkan aktivitas yang menimbulkan risiko. Yang kedua, transfer, mengalihkan risiko kepada pihak ketiga, misalnya asuransi. Yang keempat, pengurangan, mengurangi probabilitas atau dampak risiko. Yang keempat, penerimaan, menerima risiko jika dampaknya rendah atau biaya mitigasi terlalu tinggi. Selanjutnya, pemantauan. Berikutnya ada kesimpulan dan langkah selanjutnya. Penaksiran risiko pengendalian TI adalah proses yang dinamis dan berulang, penting untuk ketahanan siber dan kesuksesan bisnis. Dengan menerapkan praktik terbaik, organisasi dapat membangun lingkungan TI yang lebih aman dan terjamin. Poin pertama, tinjau dan perbarui, yaitu lakukan penaksiran risiko secara berkala untuk menyesuaikan dengan ancaman baru dan perubahan teknologi. Yang kedua, libatkan semua pihak. Keamanan adalah tanggung jawab bersama. Pastikan semua departemen terlibat dalam proses manajemen risiko. Yang ketiga, investasi dalam teknologi. Manfaatkan alat keamanan modern dan otomatisasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kontrol. Yang keempat, fokus pada pelatihan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan.
Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.